Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya, Stambuk F551-19076. Dalam video kali ini, saya dengan teman saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami kemarin yang telah dibuat menjadi PowerPoint. Oke, langsung saja. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang hak asasi manusia dan rule of law. Oke, langsung saja. Latar belakang, hak asasi manusia belakangan ini sangat menjadi sorotan bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hak asasi manusia ini ada positif, ada negatifnya. Dan kebelakangan ini banyak hal-hal yang negatif yang terjadi. Bukan positifnya, tapi negatifnya. Yang mana dimulai dari masalah pribadi, sara, bahkan region negara pun terkena dampak HAM negatif ini. HAM yang seharusnya melindungi hak manusia itu sendiri, malah di zaman sekarang HAM malah menjadi timbal balik yang menyebabkan kewas-wasan dalam melanjutkan kehidupan, karena HAM itu sendiri mulai memudar. Sangat disayangkan nilai HAM ini mulai tercoreng sekitar 10-15 tahunan akan datang. HAM mungkin akan sudah hilang. Oleh karena itu, masih ada asas untuk merubah hal-hal itu agar HAM akan tetap berdiri menunjang kehidupan manusia dengan bantuan dan tindakan dari yaitu rule of law dari pemerintahan negara masing-masing di wilayahnya. Oke. Next, poin pertama yaitu pengertian hak asasi manusia dan rule of law. Pengertian dari HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat, yang berlaku secara universal atau secara umum dan diakui oleh semua orang. Sedangkan dalam bahasa Inggris HAM adalah human rights. Dan juga di sini ada HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atau sesuatu, sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Faktor internal penyebab terjadinya pelanggaran HAM itu ada 10. Ada 10. Yang saya rangkum ada 10. Yang pertama itu ada sifat egois. Faktor internal yang pertama adalah timbulnya sifat egois dalam diri seseorang. Sifat ini akan membuat seseorang hanya memikirkan perasaannya sendiri dan mengabaikan perasaan orang lain. Akibatnya adalah orang tersebut sangat berpotensi melakukan tindakan pelanggaran HAM. Itu sangat-sangat sering terjadi, keegoisan. Yang kedua yaitu sifat individualis. Ini hampir-hampir sama dengan egois. Faktor internal yang kedua ini adalah adanya sifat individualis. Orang yang memiliki sifat ini sebagian besar tidak senang melakukan sosialisasi. Mereka cenderung penyendiri. Mereka tidak suka musyawarah, tidak suka pendapat orang. Mereka lebih suka sendiri, melakukan apapun itu sendiri. Sehingga timbulnya pikiran untuk mengutamakan kepentingan umum. Ya, dia mengutamakan kepentingannya sendiri. Seperti ini selanjutnya memunculkan perasaan bebas untuk melakukan apapun tanpa memperdulikan orang lain. Salah satunya adalah melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu kondisi psikologis pelaku. Kondisi psikologis dari pelaku ikut menjadi faktor pendorong terjadi pelanggaran HAM. Hal yang termasuk dalam faktor ini seperti pelaku dalam keadaan gila, ya betul sekali, atau kurang waras sehingga ia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Atau bisa juga pelaku dalam keadaan tertekan karena masalah tertentu. Orang biasa karena psikologisnya terganggu seperti stres atau dalam hal masalah. Itu pun masalahnya terjadi karena orang lain juga. Dan itu terjadi mungkin karena dua sifat di atas, sifat egois atau sifat individualis, sehingga orang ini terganggu psikologisnya, sehingga dia melakukan pelanggaran HAM. Yang keempat, intoleransi. Pada umumnya pelaku pelanggaran HAM menunjukkan ciri-ciri intoleransi atau sifat yang tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Sifat ini cenderung akan mendorong seseorang untuk bertindak berlebihan. Betul sekali, apalagi jika menghadapi suatu masalah. Meski itu hanya masalah kecil yang memungkinkan dilakukan oleh orang lain. Betul sekali, mereka tidak toleransi.
Sangat parah. Seseorang bisa saja terdorong untuk melakukan perbuatan pelanggaran HAM karena adanya dendam masa lalu terhadap orang yang menjadi korban pelanggaran tersebut. Ya, pendendam itu sekali. Kita tidak boleh ada dendam. Kita harus memaafkan karena sifat manusia memang pada umumnya fitrahnya itu suka mendendam. Tapi sebenarnya jika kita bisa lawan dendam itu, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa, memiliki akhlak yang mulia. Yang keenam yaitu tidak ada empati. Ya, betul sekali. Tidak adanya rasa empati membuat pelaku tidak merasa bersalah untuk melakukan pelanggaran HAM. Sedikit pun tidak ada rasa kepedulian terhadap orang lain sehingga nilai-nilai kemanusiaan menjadi tidak berarti. Ini kayak psikopat, suka tidak ada yang rasa empati begitu kepada orang lain. Yang ketujuh, tidak ada kesadaran tentang HAM. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Bahkan ada juga pelaku yang tidak tahu sama sekali apa itu HAM dan pelanggaran terhadap akan diganjarnya hukuman. Ya, poin ketujuh ini tidak ada kesadaran tentang HAM. Ini bisa jadi faktor utamanya itu terjadinya dia ini yang poin ketujuh adalah kurangnya informasi atau kurangnya pembelajaran mengenai HAM sehingga dia tidak tahu apa itu HAM dan pelanggaran HAM. Jadi ini sangat penting yaitu kita memberikan materi, memberikan sosialisasi mengenai HAM ke sekolah-sekolah ataupun hal-hal yang lain sehingga orang lain itu bisa tahu apa itu HAM dan pelanggaran-pelanggaran HAM sehingga hal-hal negatif tentang pelanggaran HAM itu bisa kita perkecil seperti itu. Yang kedelapan yaitu pandangan HAM yang keliru. Berbeda dengan yang di atas tadi, pelaku yang ini tahu tentang adanya HAM. Akan tetapi, dia memiliki pandangan HAM yang keliru. Bahkan HAM tersebut diartikan dengan sama gue atau menurut pandangannya sendiri yang berbeda dengan pemahaman yang berlaku umum. Yang ini sangat parah. Ini kayak dia sudah belajar, tapi mungkin dia karena mendengar hoax ataupun apa itu sumber-sumber yang dia baca sehingga dia keliru dari pemahaman tentang HAM dan ini sangat berbahaya. Jadi cara solusinya untuk menangani pandangan HAM yang keliru ini yaitu kita harus memberikan lagi tentang kesadaran tentang HAM seperti yang tadi kita memberikan materi ataupun membagi artikel mengenai HAM di internet seperti itu. Yang ke-9, tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Betul sekali. Akibat dari tidak adanya rasa penghormatan kepada harkat dan martabat manusia membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan perbuatan pelanggaran HAM. Pelaku tidak pernah memikirkan pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan. Dia melakukan hal-hal yang membunuh, memperkosa, mencuri, sehingga seenaknya saja melakukan pelanggaran terhadapnya. Betul. Seperti itu. Yang terakhir yaitu diskriminasi. Ya, betul sekali. Biasanya seseorang berubah menjadi pelaku pelanggaran HAM karena adanya tindakan diskriminasi yang pernah diterimanya dari orang-orang sekitar seperti teman, saudara, atau orang tua. Yang ke-10 ini mungkin karena adanya sifat-sifat sebelumnya, yaitu mungkin karena adanya orang mendendam kepada dari semua poin ke atas 1-9 itu menyebabkan terjadinya diskriminasi. Jadi itu sangat penting untuk mengajarkan lagi-lagi kesadaran tentang HAM seperti itu. Yang kedua yaitu faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Faktor luar. Selain faktor internal di atas, ada juga faktor eksternal yang jadi penyebab terjadinya tindakan pelanggaran HAM. Sekurang-kurangnya faktor yang terdiri atas 5 item. Ya, saya membuat ini jadi 5 item. Yaitu yang pertama, ketidaktegasan hukum dan aparatnya. Terus yang kedua, struktur politik dan sosial yang membuat terjadi pelanggaran HAM, kesenjangan ekonomi, kurangnya sosialisasi tentang HAM, ya, kurangnya sosialisasi tentang HAM itu sangat penting. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Oke, saya akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, ketidaktegasan hukum dan aparatnya. Hukum yang telah dibuat sejatinya harus ditegakkan, betul sekali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya hukum tersebut tidak dijalankan. Ini sangat sering terjadi di dunia politik maupun di hal-hal yang kecil. Ada aturan yang ditetapkan, tapi itu tidak dijalankan. Itu sangat-sangat disayangkan. Para aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim seharusnya bertugas untuk mengawal dan melakukan penegakan hukum
tidak berfungsi sebagaimana mestinya, betul. Akibatnya tidak ada tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran HAM. Betul sekali. Hal ini akan membuat pelaku pelanggaran HAM tidak takut, sehingga dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut. Wow. Yang kedua, struktur politik dan sosial membuat terjadinya pelanggaran HAM. Terjadinya kesenjangan politik dan sosial seperti ini terjadi mungkin karena poin pertama tidak dilakukan seperti itu. Makanya terjadi kesenjangan sosial, kesenjangan politik, sehingga negara dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM. Kondisi ini dapat berbentuk tata kelola pemerintahan yang salah dan terkesan abai dengan segala hal yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Terdapat jarak yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin, sehingga di mana si kaya memperlihatkan gaya hidup mewah dan menghamburkan uang, sama si miskin yang berada di sekitarnya menderita kelaparan. Hal ini rawan menimbulkan tindakan kejahatan yang berujung pada perbuatan pelanggaran HAM. Ini sangat betul. Kenapa? Kesenjangan sosial ekonomi. Ini terjadinya korupsi. Orang korupsi malah ekonomi yang di bawah itu semakin turun. Yang miskin semakin miskin. Akhirnya terjadi pelanggaran HAM seperti mencuri, pembunuhan, pembegalan. Itu terjadi karena orang-orang yang di atas tidak bertanggung jawab, tidak amanah dalam melakukan tugasnya. Oke, yang keempat, kurangnya sosialisasi tentang HAM. Ini saya sangat tegaskan. Poin ini merupakan benang merah. Kadang kita sudah memberikan sosialisasi tentang kesadaran tentang HAM, pelanggaran HAM, tetapi namanya manusia tetap membuat kesalahan. Tapi setidaknya kita bisa mencegahnya dengan melakukan hal-hal seperti ini. Kita harus memberikan sosialisasi. Mungkin mereka tidak dengar, tapi kita sudah berusaha. Sehingga mudah-mudahan kita bisa mengubah negara ini bisa menjadi lebih baik. Gitu. Yang kelima, penyalahgunaan teknologi. Teknologi pada kenyataan tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi akan menimbulkan hal-hal negatif. Betul. Jika digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, maka itu akan ke negatif. Integrasi besar-besar menggunakan komputerisasi sekarang melahirkan munculnya jenis kejahatan baru seperti hoax, ya begitu. Yang ini terkait pembolohan elektronik dan sabotase, hacker gitu. Selain itu, kemajuan industri yang kurang memperhatikan lingkungan juga menjadi faktor penyumbang risiknya rusaknya lingkungan. Akibatnya akan mengancam kesehatan banyak manusia. Tindakan ini juga termasuk ke dalam pelanggaran. Betul sekali. Jadi yang gunakanlah teknologi itu secara bijak. Gunakan kepada hal-hal yang positif, jangan negatif. Jangan suka mengambil hoax-hoax. Karena hoax-hoax itu yang bisa membuat orang itu keliru tentang HAM itu bagaimana. Kita sudah memberikan kesadaran tentang HAM, tapi orang yang membuat hoax ini bisa memiringkannya ke jalan yang salah seperti itu. Terus, oke. Sampai sini saya penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu solusi untuk mengatasi kasus HAM ini akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fatih Farhat. Oke, sekian. Poin C. Solusi untuk mengatasi kasus HAM. Seperti penulis tulis di atas pada bagian 1.3, tujuan makalah adalah mencari solusi untuk kasus pelanggaran HAM, yakni dengan salah satu cara melalui rule of law, yakni prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara, bukan keputusan oleh elit-elit pejabat saja. Karena akan muncul rasa dan sifat diskriminasi hukum yang merupakan salah satu alasan internal mengapa kasus pelanggaran HAM itu terjadi. Prinsip rule of law untuk mengatasi HAM adalah harus merujuki kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku agar masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan dan bisa menilai apakah pejabat itu diskriminatif dan kolektif ataupun sebaliknya, selektif dan komprehensif dalam menegakkan hukum. Poin berikutnya, sejak desentralisasi dan otonomi daerah berlaku pada 1999, banyak kalangan memiliki harapan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Sesaat setelah rezim yang sentralistik jatuh, banyak pihak yang menilai bahwa desentralisasi dan otonomi daerah bakal menjamin pemerintah daerah berlangsung secara akuntabel, transparan, dan responsif terhadap tuntunan masyarakat. Namun pada kenyataannya hal ini tidak terjadi meskipun beberapa pemerintah
Pemerintah daerah terus-menerus melakukan inovasi dan penataan kelembagaan secara internal sekaligus bertempur dengan pemerintah pusat yang mereka nilai tidak rela menjalankan otonomi daerah. Kini publik terus bertanya mengenai relevansi otonomi daerah dengan demokrasi lokal dan kesejahteraan rakyat. Maksud dari paragraf ini adalah menegakkan hukum HAM adalah salah satu solusi dan bisa dinilai dari daerah-daerah dulu, agar pemerintah pusat tidak keteteran jika harus melayani satu Indonesia yang luar biasa besar ini. Kesimpulan. Dari penjabaran penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia saat ini menjadi salah satu buah bibir orang dikarenakan penegakannya yang kurang baik, apik, dan tidak terlaksana sesuai kaidahnya. Akan tetapi masih ada asa atau harapan untuk memperbaiki hal tersebut dengan beberapa solusi yang penulis sampaikan pada bagian bab 2. Landasan teori serta lebih meninggikan derajat dari rule of law agar tidak terjadi diskriminatif dalam penetapan kasus pelanggaran HAM yang ada, baik itu kasus pribadi, SARA, Indonesia maupun mancanegara. Saran, agar lebih memperhatikan kondisi di setiap pelanggaran HAM-nya, karena apabila salah menetapkan dari kasus HAM bisa saja terjadi pelanggaran yang baru dan juga mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi yang tak akan ada habisnya dengan melalui meningkatkan rule of law tersebut. Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisan juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasa makalah yang telah dijelaskan. Untuk bagian terakhir dari makalah adalah daftar pusaka. Pada kesempatan lain akan saya jelaskan tentang daftar pusaka masalah. Oke, itulah tadi presentasi dari saya dengan teman saya Fatih Farhat. Semoga dengan presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi pengguna YouTube maupun kepada ibu yang telah memberikan kami tugas. Semoga ibu bisa memahami apa yang kita jelaskan, meski itu terlalu banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga negara kita bisa menegakkan HAM kembali, bisa menjadi negara yang adil, makmur, dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.